Terbaru kasus Subang. Terungkap sudah, Yoris akhirnya ungkap identitas soal Banpol yang juga punya peran dalam kasus Subang. Namun sebelum kita bahas, bisalah kalian subscribe channel ini terlebih dahulu, dan nonton video ini sampai habis ya, agar kalian semua tidak setengah-setengah dalam menerima sebuah berita. Kalau sudah, mari simak video terlengkapnya, hanya di channel Indonesia Seleb. Sosok Banpol masih menjadi perhatian. Pasalnya Muhammad Ramdhanu dengan gamblang sebut soal Banpol yang menyuruh dirinya masuk dalam TKP kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut. Bahkan statement penasehat hukum Ahmad Taufan terakhir bahwa Danu menyebut ada 2 orang Banpol yang menyuruh Danu membersihkan TKP. Meski tidak begitu kenal, tapi Banpol tersebut selalu berada di Polsek Jalan Cagak, Subang. Sosok Banpol tersebut sungguh menjadi penasaran setiap orang. Di media sosial pun terus muncul pertanyaan soal Banpol. Bahkan saat talk show Puslap for UI siaran langsung di Instagram, komentar soal Banpol muncul. Seperti dari akun @nindi_nadira, bener banget, kalau si Banpol ini gak diselidiki lebih lanjut siapa yang memerintahnya, jangan salahkan kita masyarakat yang mulai meragukan kinerja polisi demi nama baik instansi kepolisian. Hal itu wajib dikelirkan. Terima kasih. Komentar tentang Banpol tidak hanya di Instagram Puslap for UI tapi juga di akun Instagram Polres Subang juga banyak bermunculan, seperti dari akun @gerumthomas yang menulis di kolom komentar @polres_subang, kasus Subang soal Banpol yang dikatakan pengacara Danu kok gak dipublis ya. Siapa? Pernyataan Danu soal Banpol memang muncul belakangan. Melalui kuasa hukum Ahmad Taufan menyatakan, pada saat itu, Danu disuruh seorang Banpol masuk ke TKP dan disuruh menguras bak mandi pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 atau sehari pasca kejadian kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Ketika menemukan benda tajam gunting dan kuter di bak mandi saat dikuras tersebut sempat diperlihatkan kepada Banpol, namun atas suruhan Banpol agar barang tersebut disimpan kembali. Banpol tersebut juga ternyata punya kunci rumah TKP, padahal kunci tersebut sebetulnya sudah disita polisi dan dalam kekuasaan penyidik. Apa yang dilakukan Danu dan Banpol menerobos garis polisi dan masuk TKP, dinilai melanggar KUHP pasal 221, karena dinilai bisa merusak atau menghilangkan barang bukti. Itulah yang menjadi alasan kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, meminta Polres Subang menetapkan Danu dan Banpol sebagai tersangka penerobos TKP kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Itu juga selaras dengan pernyataan Dr. Hatri, ahli forensik dari Mabes Polri, bahwa jika TKP sudah dimasuki orang sama saja dengan mengacak-acak, dan bisa mengganggu penyelidikan pihak kepolisian. Namun pada hari kemarin, sosok Banpol tersebut dibongkar oleh Yoris Subang. Dalam melakukan wawancara dengan wartawan seperti dikutip dari kanal YouTube Tefone News, pada Senin tanggal 8 November Yoris mengungkap nama dan posisi Banpol tersebut. Dijelaskan, saat wawancara dengan TV One, Yoris dengan terang-terangan mengetahui Banpol tersebut. Namanya adalah Uci dan biasa kerja di Polsek Jalan Cagak, Subang. Yoris mengakui, dia sering melihat Uci di Polsek Jalan Cagak, dan awalnya mengira Uci adalah seorang polisi karena seragamnya hampir mirip seragam polisi. Yoris baru mengetahui bahwa Uci adalah seorang Banpol, setelah ramainya pemberitaan soal Banpol dan Danu yang masuk ke TKP pembunuhan. Selain Yoris, YouTuber Freddy Sudaryanto juga mengatakan bahwa, dengan telah diketahui nama dan posisi Banpol tersebut, dirinya yakin polisi sudah memeriksa Uci. Apalagi, Uci bekerja di Polsek Jalan Cagak, tentu akan mudah sekali bagi polisi untuk memeriksanya. Namun, menurut Freddy Sudaryanto, polisi tidak mengumumkan ke publik hasil pemeriksaan kepada Uci. Freddy berharap dengan telah diperiksanya Uci, polisi bisa mengejar dan memperdalam apa motif dan siapa yang menyuruh Uci masuk ke TKP dan menguras bak mandi. Dan bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian semua dan tunggu video-video saya selanjutnya hanya di channel Indonesia Seleb.